Shalom Bapak Ibu semuanya yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam semuanya. Mari kita akan mulai ibadah evening pemeliharaan. Siapkan hati kita untuk kita boleh menyembah Tuhan. Siapkan hati kita untuk kita mengagungkan Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Oh, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu.
kasih dan anugerah-Mu. Hingga malam hari ini Tuhan, Kau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami memuji-Mu Tuhan, untuk kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat waktu yang Tuhan berikan atas kami. Engkau yang baik, sangat baik, teramat baik atas kami semua. Sebentar Tuhan Yesus kami mendengarkan isi hati-Mu. Bapa kan bukan hati kami, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu atas kehidupan kami Bapa. Urapi kami semua Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang penuh dengan belas kasihan buat kita semuanya. Mari atas waktu yang Tuhan berikan buat kita hingga malam hari ini, kita menyiapkan hati kita, pikiran kita, untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang kita dengar malam hari ini itu menjadi berkat buat kita semuanya. Kita buka Alkitab kita. Kita buka Yesaya pasal yang ke-30. Yesaya pasal yang ke-30. Ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-26. Bapak Ibu yang terkasih, saya akan membacakannya buat Bapak Ibu semuanya. Janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih setianya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Apabila engkau berseru-seru, pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat Dia. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakang. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu, kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu teriakmu akan
ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancarkan sungai-sungai pada hari pembunuhan besar, apabila menara-menara runtuh. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini saya kasih judul pemulihan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkehendak supaya tidak ada dosa di dalam umatnya. Tuhan berkehendak supaya tidak ada dosa dalam umatnya. Seperti hal-hal yang kita alami sekarang ini. Mungkin kita mengalami berbagai permasalahan karena pandemi yang kita alami saat ini. Banyak hal-hal yang tidak kehendaki, banyak hal-hal yang tidak kita ingini, itu terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin usaha kita mengalami pengurangan, mungkin aktivitas kita saat ini terbatas. Usaha kita juga sangat-sangat terbatas sehingga menghasilkan hasil yang tidak memuaskan. Akibat hal itu, Tuhan tidak mau ada dosa di dalam diri kita. Ada dosa di dalam diri umat Tuhan. Misalnya kita menyalahkan Tuhan. Misalnya kita mengeluh. Misalnya kita menggerutu. Sehingga akibat hal itu mungkin kita ibadah pun jarang. Ibadah komsel pun tidak ada. Tetapi masalah boleh ada di dalam kehidupan kita. Jangan sampai membuat kita berdosa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan tadi mengajarkan kepada kita, menyampaikan kepada kita bahwa Tuhan akan memulihkan kita semuanya. Yang jadi permasalahannya, bagaimana kita bisa menikmati pemulihan Tuhan? Bagaimana kita bisa merasakan bahwa kehidupan kita mau dipulihkan oleh Tuhan? Kita baca ayat yang ke-21. Yesaya 30 tadi. Ayat yang ke-21.
Firman Tuhan berkata seperti ini. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakang. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Kita banding dengan Roma 10 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, yang malam hari ini kita bersama-sama mengikuti ibadah Evening Family Altar ini. Bagaimana kita bisa menikmati pemulihan dari Tuhan? Yang pertama, kita harus mendengar suara Tuhan. Bagaimana kita menikmati pemulihan Tuhan? Kita harus mendengar suara Tuhan. Aduh, gimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Bapak Ibu yang saya kasihi, Tuhan bisa menyampaikan isi hatinya kepada kita dengan berbagai macam cara. Misalnya melalui firman Tuhan yang kita dengar malam hari ini. Firman Tuhan yang kita baca. Di situ Tuhan bisa menyampaikan isi hatinya buat kita. Bukan hanya melalui firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan. Bisa saja terjadi dalam kehidupan kita bahwa kita bisa mendengar suara Tuhan itu melalui mimpi, melalui penglihatan, melalui nubuatan-nubuatan yang disampaikan kepada kita. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 17. Di situ kita bisa mendengar suara Tuhan melalui mimpi, penglihatan, nubuatan. Haleluya. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur karena anugerah Tuhan buat kita. Kalau hingga malam hari ini Tuhan masih menyampaikan, Tuhan masih menyampaikan isi hatinya bagi kita. Cuma tinggal bagaimana kita mau enggak mendengarkan suara Tuhan itu. Bapak Ibu, ketika kita mendengarkan suara Tuhan, akan ada banyak keuntungan, akan banyak hal-hal yang kita dapatkan secara luar biasa. Contohnya, apa saja keuntungan yang dapat kita nikmati ketika kita mendengar suara Tuhan. Bapak Ibu boleh baca Matius pasal 14 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Di situ dikisahkan Tuhan Yesus berjalan di atas air. Dan salah satu murid Tuhan Yesus berkata bahwa Tuhan, saya juga mau berjalan di atas air. Atau mungkin kita lihat di dalam cerita tersebut. Jika engkau itu Tuhan, suruhlah aku untuk berjalan di atas air. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Petrus minta untuk bisa berjalan di atas air. Dan ketika Petrus meminta hal itu kepada Tuhan, apa
yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Petrus. Tuhan Yesus berkata, ayo ke sini. Sok kamu jalan. Kamu pasti bisa. Itu bahasa saya. Bapak Ibu, ketika Petrus mendengar perkataan Tuhan Yesus itu, apa saja yang Tuhan katakan itu jadi. Ketika Petrus mendengar suara Tuhan dan ketika dia melakukannya, apa saja yang Tuhan katakan pasti jadi. Pasti jadinya apa? Kita bisa membaca dari cerita tersebut. Petrus bisa berjalan di atas air. Itu karena apa? Mendengar suara Tuhan. Keuntungan yang kedua, apalagi ketika kita mendengar suara Tuhan, kita bisa berhasil di dalam segala bidang. Kita bisa lihat lagi, kita bisa baca lagi cerita dalam Lukas pasal 5 ayat 4 sampai 6. Di situ dikatakan bahwa Petrus dan teman-temannya dan saudara-saudaranya, mereka pergi untuk mencari ikan. Tetapi mereka semalam-malaman tidak bisa mendapatkan ikan tersebut. Padahal saya yakin mereka tahu kapan waktunya mereka mencari ikan. Saya yakin mereka tahu daerah mana atau tempat mana yang bisa atau yang ada ikannya. Tetapi malam itu mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi apa yang terjadi? Ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus dan ketika mereka mendengar suara dari Tuhan Yesus bahwa mereka harus pergi ke tempat yang agak dalam dan menebarkan jalan di sebelah kanan, apa yang terjadi? Kalau mereka diam saja, saya yakin mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Ketika mereka membantah, pasti mereka tidak bisa mendapatkan apa-apa. Tetapi ketika mereka mendengar suara Tuhan dan mereka melakukannya, apa yang didapatkan oleh mereka? Mereka mendapatkan sejumlah ikan yang besar. Itu berarti apa? Keuntungan dari kita mendengar suara Tuhan. Keuntungan dari Petrus dan saudara-saudaranya ketika mereka mendengar suara Tuhan. Mereka memperoleh keberhasilan. Di dalam Yesaya tadi, pasal 30 ayat 23 berkata, lalu Tuhan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap dan yang sudah ditampi di air. Di dalam firman Tuhan tadi, mereka akan menikmati hasil yang berlimpah-limpah. Karena apa? Mereka mendengarkan suara Tuhan. Yang jadi permasalahannya, apa yang kita dengar itu suara Tuhan
atau yang lainnya. Suara Tuhan atau suara iblis yang kita dengar. Seringkali hal-hal yang kita dengar mungkin itu mengganggu telinga kita. Mungkin itu mengganggu pemikiran kita. Mungkin itu mengganggu hati kita. Tetapi yang mau saya sampaikan buat Bapak Ibu semuanya. Suara Tuhan itu jelas, tidak pernah berbisik-bisik. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, suara Tuhan itu jelas dan tidak pernah berbisik-bisik. Itu harewosan bahasa Sunda. Jelas. Suara Tuhan itu akan menimbulkan damai sejahtera di dalam hati kita. Nah itu. Suara Tuhan itu jelas. Ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Bahkan kalau kita baca kembali lagi dalam Roma 10 ayat yang ke-17. Bahwa ketika kita mendengar suara Tuhan. Itu iman kita akan timbul. Iman kita akan semakin kuat. Dan apa saja yang Tuhan katakan pasti jadi. Itulah bedanya suara Tuhan dengan suara-suara yang lain. Suara Tuhan itu jelas, tidak pernah berbisik-bisik. Suara Tuhan itu menghasilkan damai sejahtera. Suara Tuhan itu menimbulkan iman kita yang semakin kuat di dalam Tuhan. Dan apa saja yang Tuhan katakan itu pasti jadi. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang selalu memberi kepastian kepada kita. Bukan PHP, bukan. Tetapi satu kepastian yang akan kita dapatkan. Karena apa? Kita mendengar suara Tuhan. Dan ketika kita mendengar suara Tuhan, pemulihan pasti terjadi atas kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana kita menikmati pemulihan daripada Tuhan? Tadi yang pertama apa? Mendengar suara Tuhan. Yang kedua, kita baca. Yang kedua kita baca Matius pasal yang ke-7 ayat 13 dan 14. Matius pasal 7 ayat 13 dan 14 berkata seperti ini. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarnya pintu dan luasnya jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Sekali lagi saya katakan. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Bapak Ibu, kalau dulu zaman saya sekolah minggu, ada lagu yang berkata seperti ini. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih?
yang lebar api neraka, jiwamu mati binasa, tapi yang sempit haleluya, Tuhan berkati. Seperti itulah kira-kira lagunya. Saudara, Bapak Ibu semua yang terkasih dalam nama Tuhan, Tuhan mau memulihkan umatnya. Dan bagaimana kita menerima pemulihan itu? Bagaimana kita menikmati pemulihan itu? Yang kedua, mengikuti jalan Tuhan. Kita tidak punya jalan sendiri, Bapak Ibu. Dan jalan kita juga bukan jalan tol. Tapi ingat, di jalan yang luas, di jalan yang lurus, di jalan yang tidak ada hambatan, biasanya sering mengalami kecelakaan, sering mengalami kebinasaan. Tetapi biasanya kalau di jalan yang sempit, di jalan yang penuh dengan tantangan, kita seringkali berhati-hati. Kita tidak punya jalan sendiri. Karena apa? Karena Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Haleluya. Kita tidak punya jalan sendiri. Catat ini, kita tidak punya jalan sendiri. Tetapi apa? Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Haleluya. Kalau Tuhan berjalan dengan kita, kita tidak akan binasa. Ketika Tuhan berjalan dengan kita, maka pemulihan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Maksud mengikuti jalan Tuhan itu seperti apa? Bapak Ibu, maksud mengikuti jalan Tuhan yang mau sampaikan buat Bapak Ibu semuanya, yang malam hari ini mengikuti Evening Family Altar ini. Maksudnya yang pertama adalah kita berjalan di dalam terang Tuhan. Bapak Ibu, tadi bahwa dalam Matius pasal 7 ayat 14, jalan kita itu sesak dan sempit. Tetapi itu menuju kepada kehidupan. Dan tidak banyak atau sedikit orang yang akan mendapatinya. Tetapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita berjalan mengikuti jalan Tuhan, maksudnya kita berjalan di dalam terang Tuhan itu. Walaupun sempit, walaupun sesak, kita akan bisa melewatinya. Berjalan dalam terang Tuhan itu artinya hidup kita terbuka. Kita dilihat, disaksikan kehidupan kita oleh orang lain. Kehidupan kita tidak bebas. Karena apa? Kehidupan kita disaksikan oleh orang lain. Kekristenan kita disaksikan oleh orang lain. Makanya ketika kita berjalan di dalam terang Tuhan, itu berarti
kehidupan kita terbuka. Ketika kita berjalan di dalam Tuhan, kehidupan kita tidak munafik. Ketika kita berjalan dalam terang Tuhan, kita tidak menutupi dosa, tetapi apa? Kita selalu waspada. Waspada. Tidak munafik, tidak menutup dosa. Artinya terbuka. Kemanapun kita melangkah, dimanapun kita berada, kita harus berjalan di dalam terang Tuhan. Dalam usaha kita berjalan dalam terang Tuhan. Dalam pergaulan kita, berjalan dalam terang Tuhan. Dalam kehidupan kita harus bisa menjadi berkat. Karena apa? Di situ kita bisa menunjukkan kita hidup dalam terang Tuhan atau tidak. Berjalan mengikuti jalan Tuhan. Maksudnya kita berjalan di dalam kebenaran. 2 Yohanes 1 ayat 4. Roma 6 ayat 8. Yang mau saya sampaikan buat Bapak Ibu semuanya malam hari ini adalah kebenaran harus menjadi Tuhan kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kebenaran itu harus menjadi Tuhan kita. Karena apa? Ketika kita berjalan di dalam kebenaran, kalau kita baca di dalam kitab Mazmur pasal 17 ayat 15, di situ dikatakan bahwa apa? Kita akan memandang wajah Tuhan. Yesaya 32 ayat 17, kita bisa menikmati damai sejahtera. Bahkan kalau kita baca Matius pasal 6 ayat 33, segala macam bentuk kebutuhan itu akan terpenuhi di dalam kehidupan kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Firman Tuhan berkata, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Ketika kita berjalan dalam kebenaran, kita tidak akan takut. Tidak akan takut. Karena akan ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita semua. Mengikuti jalan Tuhan artinya kita berjalan di dalam kasih. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 2. Kasih itu bukan slogan, tetapi kasih adalah tindakan. Kasih bukan slogan, tetapi kasih adalah tindakan. Yang jadi permasalahannya, seringkali kita tidak bisa mengasihi. Kenapa kita tidak bisa mengasihi? Kenapa kita sulit untuk mengasihi? Karena seringkali kita menyoroti kekurangan orang lain, bukan kelebihan. Kita tidak bisa mengasihi karena kita seringkali menyoroti kelemahan, kekurangan orang lain tanpa kita melihat kelebihan orang lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mau memulihkan kita semua. Saat ini Tuhan mau memulihkan umat.
Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan akan pulihkan kehidupan kita semua. Jemaat Tuhan yang ada di Cigugur, jemaat Tuhan yang ada di Cigintung, jemaat Tuhan yang ada di Cirendang, jemaat Tuhan yang ada di Kuningan, jemaat Tuhan yang ada di Cibunut, jemaat Tuhan yang mengikuti siaran ini. Jangan khawatir, Tuhan akan pulihkan kita semuanya. Asalkan apa? Kita mendengar suara Tuhan. Asalkan apa? Kita mengikuti jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu berarti kita berjalan di dalam terang, berjalan di dalam kebenaran, berjalan di dalam kasih. Dan Tuhan akan memulihkan kita semua. Demikian firman Tuhan yang malam hari ini saya bisa sampaikan. Kiranya itu bisa menjadi berkat buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jemaat Tuhan yang terkasih, pengumuman buat kita semuanya. Jangan lupa setiap hari Rabu dan Jumat jam 7 malam. Evening Family Altar terus berjalan. Mari kita mengikuti acara ini. Dan saya yakin, saya percaya berkat Tuhan akan kita nikmati. Anak-anak sekolah minggu, jangan lupa. Mari kita sebagai orang tua, hari Minggu jam 9:30 pagi, anak-anak terlibat di dalam ibadah sekolah minggu. Ibadah umum pun mari, ibadah pagi jam 8 pagi, yang sore jam 5 sore. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Saya katakan malam hari ini, Tuhan mau memulihkan umatnya. Asalkan apa? Seperti tadi, mendengar suara Tuhan dan mengikuti jalan Tuhan. Ibadah-ibadah yang diadakan di gereja kita, mau yang di rumah, mau yang datang ke gereja, mari kita ikuti dan kita akan terima berkat Tuhan. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa buat kasih dan anugerah-Mu yang Tuhan nyatakan atas kami. Kalau malam hari ini Tuhan boleh berfirman atas kami. Dan kami mau Bapa, mau mendengarkan suara-Mu. Dan kami mau mengikuti jalan-Mu Tuhan. Sehingga pemulihan itu terjadi atas kami semua. Kau berkati Bapa, jemaat yang ada di GBI Kuningan ini. Mereka yang ada di Cigugur, mereka yang ada di Cigintung, mereka yang ada di Cirendang, mereka yang ada di Kuningan, mereka yang ada di Cibunut, mereka yang berada dimanapun. Tuhan berkati jemaat Tuhan. Berkati Bapak Gembala kami Tuhan. Berkati apapun, dimanapun mereka melayani Tuhan. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat segalanya Bapa. Karena Engkau memperhatikan kami, Engkau menjaga kami, Engkau memelihara kami, Engkau memberkati kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.